Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Tresia Dia Agustin dengan NIM 2384. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur pemeriksaan lengkap atau terfokus. Pemeriksaan lengkap dan terfokus merupakan tipe pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dengan lingkup yang berbeda sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 ayat 2 huruf A dan huruf B PMK nomor 15 tahun 2025. Pemeriksaan lengkap ini mencakup seluruh pos dalam surat pemberitahuan SPT, sedangkan pemeriksaan terfokus hanya pada satu atau beberapa pos tertentu yang dipilih berdasarkan risiko kepatuhan sesuai dengan pasal 1 angka 7 dan 8. Pemeriksaan ini dilaksanakan melalui 3 tahapan utama, yaitu persiapan, pengujian, dan pelaporan hasil pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 11 PMK nomor 15. Tahapan persiapan pemeriksaan. Tahapan ini dimulai dengan penunjukan supervisor dan tim pemeriksa oleh kepala unit pelaksana pemeriksa atau UP2 berdasarkan pasal 9 ayat 1. Setelah itu diterbitkannya surat perintah pemeriksaan dan surat pemberitahuan pemeriksaan kepada wajib pajak sesuai dengan pasal 10 ayat 1. Pada tahap ini dilakukan penyusunan program pemeriksaan dan Term of Reference atau TOR khususnya untuk tipe pemeriksaan terfokus sesuai dengan pasal 7 ayat 2 huruf C dan huruf D yang mengatur bahwa pemeriksa wajib memberikan pemberitahuan tertulis mengenai pos pajak yang diperiksa atau perubahan ruang lingkupnya. Tim pemeriksa melakukan profiling wajib pajak, analisis data internal dan eksternal, serta permintaan dokumen atau data elektronik kepada wajib pajak dan pihak ketiga sesuai pasal 12 ayat 1. Sebelum pemeriksaan berjalan, dilakukan pertemuan awal dengan wajib pajak baik secara luring maupun daring sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 1 sampai 3 untuk menjelaskan maksud pemeriksaan, hak dan kewajiban wajib pajak serta tujuan pemeriksaan. Kemudian tahap pengujian pemeriksaan. Tahap ini merupakan inti kegiatan pemeriksaan berdasarkan pasal 6 ayat 2. Jangka waktu pengujian ditetapkan jika pemeriksaan lengkap paling lama 5 bulan, jika pemeriksaan terfokus paling lama 3 bulan dihitung sejak tanggal penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan kepada wajib pajak. Dalam tahap ini, pemeriksa melakukan uji bukti, pemeriksaan lapangan, dan klarifikasi data menggunakan metode dan teknik pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 4 huruf B sampai E. Apabila pemeriksaan melibatkan wajib pajak dalam satu grup usaha atau terdapat indikasi transaksi transfer pricing, jangka waktu pengujian ini dapat diperpanjang paling lama 4 bulan sesuai ketentuan pasal 6 ayat 5. Sebelum masa pengujian berakhir, pemeriksa wajib melakukan pembahasan temuan sementara dengan wajib pajak sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf E dan pasal 1 angka 34. Tujuannya ini adalah memastikan bahwa koreksi dan temuan pemeriksaan itu telah didasarkan pada bukti yang kuat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kemudian ada tahapan pelaporan dan penutup pemeriksaan. Setelah pengujian selesai, pemeriksa ini wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP yang berisi hasil koreksi dan dasar pengenaan pajak kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 35. Wajib pajak diberikan kesempatan 5 hari kerja untuk memberikan tanggapan tertulis atas EPHP itu. Setelah itu dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau PAHP paling lambat 3 hari kerja sejak tanggapan itu diterima sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 36. Bila masih terdapat perbedaan pendapat terkait dasar hukum koreksi, WP itu dapat meminta pembahasan dengan tim Quality Assurance pemeriksaan sesuai dengan pasal 8 ayat 2 huruf I. Hasil PAHP ini dituangkan dalam berita acara PAHP yang menjadi dasar penyusunan laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan pasal 1 angka 38 sesuai sebelum diterbitkannya secara resmi. LHP itu direview dulu oleh tim Quality Assurance yang dibentuk berdasarkan pasal 1 angka 37 untuk memastikan kualitas pemeriksaan dan kepatuhan dasar hukum koreksi. Seluruh proses ini diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal penyampaian SPHP kepada wajib pajak sesuai dengan pasal 6 ayat 3. Yang kedua, alur pemeriksaan spesifik selain data konkret. Pemeriksaan spesifik ini merupakan pemeriksaan atas sebagian kecil pos pajak tertentu atau kewajiban tertentu yang bersifat sederhana sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9. Pemeriksaan ini digunakan untuk menguji kepatuhan secara terbatas dan cepat tanpa kedalaman analisis seperti pemeriksaan lengkap.
masuk ke tahapan persiapan pemeriksaan. Tahapan ini itu Kepala UP2 menunjuk tim pemeriksa dan menetapkan surat pemberitahuan pemeriksa sesuai pasal 10 ayat 1 tidak diperlukannya penyusunan TOR sebagaimana pemeriksaan yang terfokus. Tim melakukan penelaahan data koordinasi dengan account responsif serta permintaan dokumen atau data pendukung dari wajib pajak maupun pihak ketiga sesuai dengan pasal 12 ayat 1. Pertemuan awal dengan wajib pajak dapat dikecualikan dalam pemeriksaan spesifik ini karena dalam pasal 11 ayat 9 menyebutkan bahwa tipe pemeriksaan ini pemberitahuan mengenai alasan dan tujuan pemeriksaan dapat disampaikan secara tertulis bersamaan dengan surat pemberitahuan pemeriksaan. Kemudian masuk ke tahapan pengujian pemeriksaan. Berdasarkan pasal 6 ayat 2 huruf C, jangka waktu pemeriksaan spesifik ini adalah 1 bulan sejak penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan. Proses ini difokuskan pada satu atau beberapa pos yang menjadi perhatian khusus dengan tingkat kedalaman uji yang terbatas. Berbeda dengan pemeriksaan lengkap atau terfokus, pembahasan temuan sementara ini tidak wajib dilakukan. Lihat pengecualiannya di pasal 7 ayat 3 karena sifat pemeriksaannya yang sederhana. Kemudian ada tahapan pelaporan. Setelah pemeriksaan selesai, tim menyusun SPHP dan wajib pajak diberi waktu 5 hari kerja untuk melengkapi. Selanjutnya dilakukan PHP paling lambat 3 hari kerja setelah tanggapan diterima. Hasil PHP ini dituangkan dalam LHP dan disampaikan kepada Kepala UP dalam waktu paling lama 30 hari kerja sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 3. Pemeriksaan spesifik bersifat cepat dan efisien setelah tidak selalu melibatkan quality assurance kecuali jika ditemukan hal-hal yang membutuhkan penelaahan hukum yang lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, alur pemeriksaan spesifik data konkret. Pemeriksaan spesifik data konkret ini merupakan jenis pemeriksaan tercepat dan paling sederhana karena pemeriksaan ini dilakukan apabila DJP itu telah memiliki data konkret yang menunjukkan indikasi ketidakpatuhan wajib pajak seperti faktur pajak yang tidak dilaporkan, bukti pemotongan yang tidak disampaikan, atau data transaksi yang tidak sesuai. Ketentuan ini dijelaskan secara eksplisit dalam pasal 4 ayat 1 huruf dan pasal 4 ayat 2. Tahapan persiapan. Pemeriksaan dimulai segera setelah DJP itu memperoleh data konkret. Surat pemberitahuan pemeriksa disampaikan bersama dengan SPHP dan kertas kerja pemeriksaan atau KKP. Sebagaimana diatur dalam RSE dan lampiran PMK itu, pertemuan dengan wajib pajak dapat dilakukan secara luring ataupun daring bersamaan dengan penyampaian SPHP sesuai dengan pasal 11 ayat 3. Tahapan ini itu tidak memerlukan TOR juga karena pemeriksa itu sudah berbasis pada bukti data konkret yang telah ditemukan. Kemudian ada tahapan pengujian dan pelaporan. Berdasarkan pasal 6 ayat 4, jangka waktu pengujian pemeriksaan spesifik atas data konkret ini adalah 10 hari kerja dan jangka waktu pelaporan serta PAHP-nya itu juga 10 hari kerja. Proses pemeriksaan hanya fokus pada data yang telah tersedia tanpa perlu pengumpulan tambahan. Setelah itu dilakukan PAHP dan penyusunan LHP tanpa melalui proses pembahasan temuan sementara atau quality assurance. Dengan demikian pemeriksa data konkret itu menekan kecepatan dengan ketegasan penegakan kepatuhan dengan mekanisme penyelesaian yang efisien dan berbasis bukti yang sudah kuat.